DPRD Muaro Jambi sukses melaksanakan rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Penyampaian 10 poin penting mulai dari virus corona hingga Pilkada 2020. Dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Sidang paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setiabakti dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Haikal dan sejumlah anggota DPRD Muaro Jambi. Dari pihak eksekutif tampak hadir Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi serta sejumlah kepala OPD dan unsur Forkopimda. Pantauan reporter JEK TV suasana paripurna DPRD dalam mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo berlangsung dengan hikmat. Pada paripurna ini protokol kesehatan tetap diterapkan mulai dari pengukuran suhu tubuh menggunakan alat termogan, penggunaan masker hingga penggunaan hand sanitizer sebelum peserta memasuki ruang rapat paripurna. Disampaikan Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setiabakti, banyak nilai-nilai dan informasi yang dapat diambil dalam pidato Presiden Jokowi. Pidato tersebut dapat ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Muaro Jambi. Presiden kan berharap agar Indonesia maju. Kami juga sebagai Ketua DPR Muaro Jambi berharap juga bahwa Kabupaten Muaro Jambi ikut maju juga. Intisarinya kan, itu intinya Muaro Jambi maju. Merdeka, Dirgahayu ke-75. Setidaknya ada 10 poin penting yang diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2020. 1. Pandemi COVID-19 momentum reformasi sektor kesehatan. Jokowi ingin pandemi virus corona menjadi momentum reformasi fundamental sektor kesehatan. Agenda besar ini harus benar-benar dipercepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Kemudian penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan secara besar-besaran. 2. Jokowi apresiasi DPR sahkan Perpu COVID-19 jadi undang-undang. Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada DPR yang telah mengesahkan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. Berisi tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus corona. 3. Ekonomi Republik Indonesia di tengah pandemi virus corona. Jokowi mengatakan di kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih plus 2,97%, tapi di kuartal kedua minus 5,32%. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen hingga minus 17%. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum untuk mengejar ketertinggalan. 4. Jokowi ungkap tujuan besar pengembangan food estate. Jokowi mengatakan food estate tengah dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. 5. Pemerintah bangun kemandirian energi. Jokowi mengatakan saat ini pemerintah tengah membangun kemandirian energi. Tahun 2019, pemerintah sudah berhasil memproduksi dan menggunakan G20. 6. Pemerintah klaim tak main-main dengan pemberantasan korupsi. Jokowi mengatakan pihaknya tidak pernah main-main dengan pemberantasan korupsi. Ia juga ingin penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. 7. Jokowi ingin jadikan krisis sebagai lompatan besar. Jokowi mengatakan krisis memberikan momentum untuk mengejar ketertinggalan untuk melakukan transformasi besar dengan melaksanakan strategi besar. 8. Jokowi tak ingin ada yang merasa paling benar sendiri. Jokowi mengatakan demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. 9. Jokowi apresiasi BPK, KY, MA, dan MK. Jokowi mengatakan BPK secara cepat dan tepat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai 1,39 triliun rupiah. Demikian pula halnya Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Menurut Jokowi, kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut untuk diapresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan. 10. Jokowi kukuh Pilkada 2020
harus berjalan mengikuti protokol kesehatan. Jokowi mengatakan penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum serta budaya adiluhur bangsa Indonesia. Navia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.